Halo pionir, selamat datang di channel Official 88. Masih bersama saya Ricky Ardi. Tempatnya informasi P-Network dikupas tuntas dengan gaya santai tapi penuh makna. Hari ini Minggu tanggal 17 tepatnya di bulan November di tahun 2024. Kita akan bahas tentang kejelasan open-minded P-Network di peta jalan 2024 dan banyaknya kawan-kawan yang bertanya tentang kejelasan open-minded di akhir tahun 2024 di bulan Desember ya guys. Ya teman-teman, perjalanan menuju open-minded ini nggak beda jauh dengan perjalanan karir sang legenda tinju. Siapa lagi kalau bukan Mike Tyson. Penuh tantangan, penuh kontroversi, tapi ujung-ujungnya boom, kena out. Oke guys, bayangkan P-Network ini seperti Mike Tyson di awal karirnya. Semua orang bilang, cuma hype doang. Tapi lihat apa yang terjadi. Tyson menghajar lawan-lawannya dengan pukulan mautnya. Begitu juga di P-Network ya guys ya, yang memulai langkahnya dari sekedar mining di ponsel hingga kini bersiap membuka yang namanya jaringan open-minded. Sekarang kita berada di ronde terakhir teman-teman, di mana core team sudah memberikan petunjuk di roadmap 2024 bahwa open-minded akan jadi klimaks dari perjuangan panjang kita. Layaknya Tyson yang selalu punya momen-momen tak terduga di atas ring, P-Network juga punya jurus rahasia. Jangan-jangan jurus rahasianya nanti diumumkan seperti Tyson yang tiba-tiba menang KO. Siapa tahu ya guys ya. Oke, kali kita kulik-kulik di peta jalan ya guys ya. Dan bicara soal humor, bayangkan kalau yang namanya Mike Tyson ikut mining Bitcoin, mungkin dia akan berkata dengan suaranya yang khas, I'm mining P, not because it AC, but because it like my punk, strong and valuable. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya sedikit belepotan guys. Tapi itu bayangkan seandainya itu suara Tyson sambil ketawa sendiri ya guys ya. Oke pionir, kita harus terus semangat dalam klik petirnya setiap hari dan dukung yang namanya ekosistem P-Network. Ingat, P-Network ini bukan cuma soal koin, tapi tentang yang namanya membangun suatu jaringan yang kuat. Sama seperti Tyson membangun reputasinya di dunia tinju ya guys ya. Jadi mari kita sambut yang namanya open-minded dengan mental juara seperti sang legenda Mike Tyson. Dan siapa tahu di akhir cerita ini kita semua bisa berkata I'm the champion of P. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Salam pionir, sampai jumpa di ronde berikutnya. Jadi sebelumnya mari kita saksikan saya mendapatkan kilasan tentang penjelasan dari channel sebelah ya guys ya. Seorang bapak yang kita sudah tidak asing ya di channel sebelah ya guys ya. Mohon maaf saya lupa apa nama channelnya, tapi bapak ini dia punya pekerjaan yaitu, atau kita lihat ya, seorang tentara ya guys ya. Jadi kita lihat videonya guys. Mungkin ini bisa menjawab rasa penasaran kawan-kawan yang selalu bertanya kejelasan tentang open-minded atau open network. Oke guys ya, kita lanjut guys ya. Jangan lupa untuk terus saksikan videonya guys. Sebelum kita akhiri videonya, kita disclaimer untuk konten hari ini ya guys ya, yaitu konten ini dibuat untuk tujuan informasi dan hiburan semata. Segala opini dalam video adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili yang namanya core team di P-Network khususnya ya guys, atau pihak terkait lainnya. Untuk informasi resmi kunjungi situs web atau aplikasi P-Network. Ingatlah untuk selalu bijak dalam yang namanya mengambil keputusan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat Sip dimanapun berada dan seluruh Nusantara? Semoga di malam hari ini semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Kali ini saya akan membuat video secara langsung lagi karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang menanyakan tentang open-minded ya. Ada yang bertanya, Bang, tolong carikan informasi yang valid
tentang open mainnet sekarang beredar ya, informasi-informasi dari Amerika kalau open mainnet itu akan diundur ya. Sebenarnya kapan sih Bang? Oke ya, saya hanya bisa menjawab sesuai dengan arahan dari Picor Team ya teman-teman ya. Kita bisa lihat saat ini Mainetworks sedang menjadi incaran paus-paus raksasa juga ya, karena semua menunggu open mainnet. Oke, terima kasih pertanyaan sahabat kita ini yang desakan-desakan pertanyaan banyak sekali yang datang ke saya tentang informasi yang sebenarnya untuk Mainetworks, kapan open mainnet dan kira-kira nilainya itu berapa sih. Nah, kalau untuk saat ini saya nggak akan membahas nilai dulu ya, akan membahas tentang open mainnet ya. Saya mohon maaf, ini saya sedang melaksanakan dinas, mungkin baru kali ini saya membuat konten video menggunakan bagian dinas, tapi tidak masalah karena ini sebuah informasi yang positif buat masyarakat tentang teknologi mata uang ya, tentang teknologi mata uang digital kripto. Oke, langsung aja kita akan cek dulu pertanyaan dari sahabat kita. Yuk. Oke ya, di sini ada pertanyaan dari siapa nih? Bang Andrian Dian ya. Bang Andrian Dian. Bang, cari informasi yang otentik dari Core Team soal informasi kepastian open mainnet magnet. Ini salah nulis ya. Open mainnet. Kapan sebenarnya dan apakah benar akan dibuka akhir Desember 2024? Soalnya banyak konten luar negeri, utama dari negara Amerika Serikat, yang mereka lebih dekat dengan informasi Mainetworks, yang mereka menjelaskan tentang kemunduran penambangan dan partisipasi pioneer saat PIVES yang agak kurang signifikan, dan terindikasi open mainnet akan mundur jadwal ke Maret 2025 saat ulang tahun atau Juni 2024. Oke, ini langsung saja sesuai dengan arahan Picor Team ya teman-teman ya, sesuai dengan arahan Picor Team. Kita cek dulu di sini. Kita akan sedikit ulas ya di sini di jaringan Pi, di peta jalannya ya. Mainetworks memiliki peta jalan yang terdiri dari 3 fase ya teman-temannya. Fase 1 ya, pada bulan Desember 2018 Pi membuka penambangan ya, membuka pelopor ya. Ini di sini kita langsung aja, di sini ada tahap 2 ya, pengujian di sini transaksi ke blockchain terdesentralisasi pada tanggal 14 Maret 2020. Kita lanjut aja, di sini ada fase jaringan tertutup ya. Periode ini dimulai Desember 2021 ya, artinya belum dibuka oleh Core Team untuk blockchain eksternal, konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ya. Kita langsung aja lanjut. Nah, di sini buka mainnet tahap ketiga terbuka. Periode open network akan dimulai tergantung pada kematangan ekosistem inclusive network dan kemajuan QC jaringan. Open network berarti bahwa firewall dalam periode inclusive network akan dihapus, yang memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung. Nah, di sini ya, cepat kemajuan peta jalan. Nah, langsung saja ya ini ya. Jaringan Pi membentuk ekosistem kohesif tempat aplikasi dan utilitas yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan praktis platform tangguh, mendukung pengembangan terdesentralisasi blockchain dan infrastruktur aman, memfasilitasi transaksi dan transparansi. Oke, ini kita langsung saja ke bawah di sini ya. Semuanya bersatu untuk mewujudkan visi utama Pi, membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman daring paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, di sini teman-teman ya, tonggak produk dan teknologi dalam peta jalan menunjukkan kemajuan kondisi 1 dalam mencapai jaringan terbuka pada tahun 2024. Oke, tetapi teman-teman perlu diingat ya, ada 3 kondisi persyaratan ya yang harus dipenuhi ya agar bisa open mainnet. Oke, jadi jelas ya, tujuan Core Team untuk membuka mainnet itu di tahun 2024. Jadi sahabat, ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah persyaratan utamanya itu QC ada 15 juta yang sudah lulus QC. Kemudian ada migrasi koin ya ke mainnet itu 10 juta. Yang ketiga itu harus ada dApps atau developer aplikasi ya, aplikasi yang nyata itu ada 100 aplikasi yang benar-benar nyata ya, siap ke mainnet.
Nah teman-teman, terlebih yang terakhir faktor eksternal seperti perang ya, atau hal-hal yang tidak memungkinkan untuk P membuka jaringan, tapi itu kemungkinan kecil ya. Dikejar-kejar Kortim itu ya, dari para pionir seluruh dunia, dari vendor, dari investor pun mengejar semua sebenarnya memang harus membuka jaringan gitu sesuai apa yang diucapkan ya Kortim. Tapi nggak salah Kortim juga, persyaratan harus dipenuhi. Kenapa? Memang harus kuat benar-benar kuat utilitas ekosistemnya ya. Itu. Nah teman-teman, kalau memang tercapai di akhir tahun ini atau sebelum tahun ini kok sudah final ya 15 juta KYC, kemudian total migrasi ada 10 juta ya koin, kemudian untuk aplikasinya ada 100 aplikasi nyata ya bisa saja terjadi open mainnet di akhir tahun 2024, bahkan sebelum akhir 2024, artinya antara akhir November atau pertengahan Desember bisa juga gitu kan. Nah teman-teman, tapi saat ini kita ketahui ya, untuk koin yang migrasi itu sekitar 6,9 juta, artinya masih ada 3,1 juta lagi mengejar sampai 1,5 bulan ini. 1,5 bulan ini harus terkejar 3,1 juta koin yang migrasi. Kemudian yang KYC juga harus mencapai 15 juta. Nah, kita ketahui di sini juga yang migrasi tinggal sekitar mungkin ada ya kurang lebih 1 juta lagi lah ya. Itu gampang, kalau KYC mungkin bisa ini ya, bisa tenang aman ya, tinggal migrasinya ini. Kemudian aplikasi nyata ya, ekosistem Pay itu aplikasinya harus 100 aplikasi. Tapi kalau saya sih optimis, semoga saja bisa ya, bisa terjadi akhir tahun ini akan open mainnet ya teman-teman ya. Berdoa saja semuanya bisa open mainnet di akhir tahun ini kalau semua tercukupi apa syarat-syaratnya. Saya rasa mampulah ya. Makanya Kortim selalu mengingatkan update-update-nya itu ya sahabat ya, update-update-nya itu selalu diselingin ada update tentang selesaikan KYC ya, tenggang waktu ya, dikasih batas waktu. Kalau teman-teman ingat ya, yang sudah KYC kalau nggak migrasi ya, migrasi koinnya kalau nggak migrasi itu nggak akan masuk bisa untuk transaksi ya, bisa disita sama Kortim kalau nggak selesai nggak bisa migrasi, yang KYC-nya tertunda atau gagal, mungkin namanya nggak sesuai KTP-nya. Jadi kalau yang nggak memenuhi syarat, mungkin banyak sekali itu KTP-nya yang nggak sesuai namanya waktu daftar ya, ada mungkin yang burem waktu mengambil gambar KTP-nya dan lain-lain, tidak cocok dengan wajah aslinya waktu defense wajah ya. Nah teman-teman, makanya segera mungkinlah dikasih tahu yang lingkaran keamanannya untuk menyelesaikan KYC ya, dibantu ya. Kemudian open mainnet peluang besar bisa terjadi ya, karena nanti akan ada ya, saya bocorkan lagi mungkin di lain kesempatan ya, saya akan bocorkan, akan ada kejutan ya, sebelum open mainnet itu akan ada kejutan ya, ada kejutan yang nantinya bisa mendobrak nilai Bitcoin itu bisa mencapai konsensus luar, bisa juga terjadi. Oke teman-teman, jadi nanti akan ada saya informasikan lagi sedikit bocoran dari kawan saya yang dari Amerika juga. Nanti di next video saja. Kita sudahi dulu sampai di sini tentang pertanyaan teman tadi, kapan open mainnet. Semoga saja bisa terselesaikan syarat-syarat dari Kortim, tidak terjadi perang. Insya Allah nanti akan ada sesuatu kejutan informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman, siapa yang bakal mendobrak Bitcoin saat menjelang open mainnet. Sekian dulu video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam petir, jedar, salam komando.